Upacara pernikahan Wisaka. Di Sawati, hiduplah putra seorang perumah tangga kaya. Sang putra yang telah beranjak dewasa tersebut bernama Punawadana. Ayahnya Migara menasehatinya untuk menikahi seorang gadis dari keluarga perumah tangga yang keturunannya sederajat. Namun Punawadana bersikeras bahwa ia hanya akan menikahi gadis yang memiliki 5 jenis kecantikan. Migara terpaksa mengikuti kemauan anaknya. Ia memanggil sekelompok Brahmana dan memerintahkan mereka untuk mencari gadis seperti itu di seluruh penjuru negeri. Para Brahmana melaksanakan misi mereka dengan melakukan perjalanan ke kota dan desa sambil mencari dengan tekun. Namun mereka gagal menemukan gadis dengan ke-5 jenis kecantikan seperti itu. Karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke Sawati. Dalam perjalanan pulang, mereka tiba di Saketa. Kala itu, di sana sedang berlangsung suatu perayaan tertentu. Wisaka yang berusia 15 atau 16 tahun dengan diiringi 500 wanita pengiringnya yang semuanya berumur sama dengannya berjalan kaki menuju ke sungai untuk mandi. Tepat saat itu terjadilah hujan badai yang tak terduga. Ke-500 pengiring itu semuanya berlarian tunggang-langgang mencari tempat berteduh supaya tidak basah. Sementara itu, para Brahmana tersebut tengah mengamati mereka dengan seksama. Namun tetap saja mereka tidak melihat gadis yang sesuai. Namun kemudian mereka melihat Wisaka yang tengah berjalan dengan anggun seperti biasanya. Ia tidak mengacukan hujan itu dan sampai di tempat berteduh dengan baju dan perhiasan yang basah kuyup. Ketika para Brahmana itu melihat Wisaka, mereka sungguh kagum dengan perilakunya yang anggun. Dengan segera mereka mencocokkan ciri-ciri kecantikan yang sepadan dengan harapan putra majikan mereka. Akan tetapi, mereka masih belum melihat ciri yang terakhir, yaitu giginya. Untuk melihat ciri ini, para Brahmana mendekati Wisaka dan mulai bercakap-cakap dengannya. "Gadis kecil, engkau berjalan dengan anggun laksana wanita yang sudah lanjut usia." "Tuan, mengapa Tuan berkata begitu?" "Gadis kecil, semua pengiringmu lari dengan terburu-buru mencari tempat berlindung supaya tidak basah. Namun engkau berjalan seperti biasanya. Engkau tidak mengacukan hujan lebat yang membasahi bajumu. Seandainya seekor gajah atau kuda tengah mengejar dirimu, apakah engkau akan berlaku serupa?" Wisaka menjawab, "Tuan, jika saya mau, saya mampu berlari lebih cepat dari mereka. Namun saya menahan diri supaya tidak melakukan hal itu. Tuan, ada 4 jenis makhluk yang tidak pantas berlarian dengan terburu-buru. Yang pertama, tidaklah pantas bagi seorang raja yang telah dinobatkan, yang berhiaskan semua permata, untuk menjinjing celana dan berlarian di halaman istana. Jika ini dilakukannya, ia pasti dicela. Mengapa raja ini berlari-lari seperti seorang perumah tangga? Sesungguhnya lebih pantas bagi seorang raja untuk berjalan dengan anggun. Yang kedua, tidaklah pantas bagi seekor gajah kerajaan yang telah didandani penuh untuk berlari. Gajah itu seharusnya berjalan dengan keanggunan alami seekor gajah. Yang ketiga, tidaklah pantas bagi seseorang yang telah meninggalkan keduniawian untuk berlarian.
Jika ini dilakukannya, ia pasti dicela. Mengapa petapa ini berlarian seperti orang awam? Sesungguhnya lebih pantas bagi seorang petapa untuk berjalan dengan anggun. Yang keempat, tidaklah pantas bagi seorang gadis yang bermartabat untuk berlarian. Jika ini dilakukannya, ia pasti dicela. Mengapa gadis ini berlarian seperti laki-laki? Selain itu, Tuan, sebagai gadis yang belum menikah, saya harus menjaga diri, seakan tengah menjaga barang yang hendak dijual agar barang itu tidak rusak dan menjadi tidak berguna. Inilah sebabnya mengapa saya tidak lari menghindari hujan. Para Brahmana merasa puas dengan jawaban Wisaka dan bersepakat bahwa mereka telah mendapatkan mempelai wanita yang sesuai. Lalu mereka menghadap ayahnya dan meminang putrinya bagi putra majikan mereka, Punawadana. Dananjaya menyetujui pertunangan itu, dan selanjutnya persiapan pernikahan dilakukan. Segera sesudahnya, si perumah tangga Migara dengan putranya Punawadana serta seluruh keluarganya pergi menjemput mempelai wanita. Tatkala Raja Pasenadi Kosala mendengar berita itu, ia mengikuti perumah tangga itu pergi bersama-sama ke Saketa. Ketika keluarga mempelai pria bersama dengan raja tiba di Saketa, Dananjaya menjamu mereka dengan meriah dan penuh sukacita. Seluruh kota diliputi suasana semarak. Pada hari pernikahannya, Wisaka menerima baju pengantin berperhiasan yang sungguh indah. Baju itu dinamai Mahalata Pasadana, serta harta dalam jumlah besar dari ayahnya sebagai mahar. Dananjaya lalu menunjuk 8 orang penasehat pribadi untuk memeriksa segala masalah dengan seksama dan untuk menyelesaikan sengketa apapun yang mungkin berkenaan dengan putrinya. Lalu, ketika Wisaka hendak pergi keluar rumah mertuanya di Sawati, Dananjaya memberinya nasihat dengan berkata, "Putriku tercinta, selaku istri yang baik, engkau harus melayani suamimu dengan setia, serta mengurus urusan rumah tangga dengan baik." Demikian tadi kisah pernikahan Wisaka. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat memberikan manfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa pada video kisah Wisaka bagian ketiga.